things about you. And thank Semoga baik-baik ya. thank you ya for having me. And then senang banget ini kalian luar biasa. CXO ya, CXO. Iya, bareng sama BNI juga. Semoga nanti percakapan kita bisa insightful ya, Kak Luna. Aku mencoba untuk menanya pertanyaan-pertanyaan yang insightful. Kak, tapi Udah. gimana masa pandemi? How are you really feeling? Oke, pertama-tama saat ini I'm actually feeling great, blessed, and then so many ini ya, begitu banyak ternyata di awal-awal pandemi tahun lalu itu banyak kegalauan, ketidakpastian. Aduh ini gimana? Tapi justru banyak membuka peluang baru, justru banyak membuka apa ya, sesuatu yang nggak diduga-duga. So I feel ini sih blessed lah. Bisa, Bless. iya, sangat menyenangkan sih. Walaupun di situasi yang tidak menyenangkan, tapi masih bisa merasa menyenangkan, itu kan suatu anugerah dan luar biasa banget sih. Jadi ya harus kita say thank you kepada yang mulia pencipta kita pastinya. Iya, karena sebenarnya walaupun di masa-masa sulit ini, Kak Luna juga bilang kan, there's actually so much opportunity nggak sih, Kak Luna? Nah, Banget. aku penasaran nih, Kak Luna kan perjalanan karirnya cukup panjang ya, sebagai public figure, selanjutnya jadi entrepreneur. I really want to know, sebenarnya sebagai pelaku industri kreatif and an entrepreneur, gimana sih real condition di industri sekarang, Kak, di masa pandemi? Oke, ini industri yang mana nih? Oh, industri kreatif dulu deh, industri kreatif, abis itu ke industri entrepreneurship. Oke, kalau sisi kreatif mungkin memang eranya udah agak sedikit berbeda. Pasti semua goes to digital ya, lebih ke digital, lebih banyak agak sebenarnya kadang-kadang kalau dari sisi industri film sendiri, sinias kita tuh lagi kayak bingung gitu, semua tuh kayak mau maju mundur, mau maju apa enggak, mau tetap diem tapi industrinya harus tetap jalan. Jadi makanya banyak series beralih ke OTT, banyak ke digital. Yep. Which is kalau kita bicara digital, not as big as cinema sih sebenarnya. Dan memang cinema itu kan menuntut kita untuk datang ke satu tempat dan cukup bergerombol ya di satu tempat dan tertutup. Which is itu yang menjadi dilema dan problematika yang saat ini yang kadang-kadang kita bingung gitu. Kadang-kadang kita mau ngajak orang ke bioskop juga kayak kok lo ngajak berkumpul di ruangan tertutup gitu dan agak jadi bingung gitu. Tapi di satu sisi juga industri ini kalau sampai kita nggak support ya mati, kita kemungkinan untuk nggak punya bioskop juga ada kemungkinan itu gitu. So ya ini sesuatu yang dilematis banget gitu, kita harus gimana. Dan akhirnya tapi banyaknya khususnya untuk banyak kru film ataupun sineas-sineas kita beralih ke digital. Tapi ya itu kasihan aja sih orang yang bekerja di bioskop, teater gitu-gitu agak susah ya. Sama lah halnya di dunia mungkin seni, ya di industri musik kan memang dituntut untuk berkerumun sih kutipnya ya. Jadi kita memang agak bingung. Tapi ya itu dilematis. Kadang-kadang aku pun juga sampai sekarang banyak film ke pending, nggak syuting, jadi ya begitu gitu. Kita di masa kayak gini, apalagi di industri kreatif, dipaksa untuk resilience nggak sih, Kak Luna? Dipaksa untuk kayak, oke, we need to bounce back. Gimana caranya we need to be adaptive, kan? Karena sebenarnya opportunity juga banyak di masa-masa sekarang. Banget. Ya, maksudnya memang kita dituntut benar-benar untuk apa ya, adaptif dengan situasi seperti ini. Dan saya tahu teman-teman di dunia industri kreatif adalah orang-orang yang kreatif, selalu ada cara untuk bisa bertahan dan selalu ada cara untuk bisa tetap berkarya. Jadi aku percaya bahwa kreativitas itu tidak bisa dibunuh oleh apapun. Namanya otak manusia ini tuh lebih besar dan lebih gila lagi yang kita tahu dari apa yang kita ketahui saat ini. So I think even though in this kind of situation yang kita bergeraknya agak-agak limited, tapi saya percaya one day once kita udah lebih leluasa akan lebih melahirkan karya-karya yang luar biasa lagi, dan bahkan
ide-ide yang lebih mungkin yang nggak pernah kita bayangkan ya. Ini mungkin transisi dari sesuatu yang harus kita jalani, harus yang kita hadepin untuk menuju sesuatu yang lebih baik lagi sih. Ya, Kak, mumpung kita masih ngomongin soal industri kreatif nih, boleh nggak sih Kak Luna sharing dong perbedaannya, apalagi sebagai perempuan ya di industri kreatif, perbedaan industri entertainment dulu ketika waktu Kak Luna berkarir, sekarang itu bedanya apa? What's the biggest difference? Perbedaannya dulu mungkin lebih susah ya, karena sosial media tuh memang sudah ada, tapi kan di tahap awal banget ya. Jadi kita nggak pernah berpikir bahwa sosial media itu akan menjadi suatu hal platform yang begitu luar biasa Ya. yang dinikmati oleh anak-anak muda sekarang gitu. Bahwa bisa dibilang blessing dan juga sesuatu hal yang tidak plus minusnya nyambung gitu, kayak mata koin gitu yang ada dua-duanya, jadi saling berkaitan, saling nyambung. Tapi kalau zaman dulu memang perjuangan menjadi seorang apapun itulah itu butuh waktu dan butuh proses dan butuh keteguhan hati untuk benar-benar berhasil. Saya nggak bilang sekarang enggak ya, tapi saya percaya lagi di zaman sebelum senior-senior saya gitu, di saat kalau kita masih merasakan yang namanya transisi ke dunia digital, bagaimana yang sebelumnya itu pasti lebih perjuangannya lebih gede. Kalau aku sih ngeliatnya perbedaannya itu, dan yang lebih berasa adalah kalau sekarang di Indonesia khususnya perempuan itu lebih banyak dibandingin aktor laki-laki ataupun ya seniman laki lebih sedikit dibanding seniman perempuan. Jadi persaingannya lebih ketat, lebih ketat ya, lebih gigih lah buat perempuan-perempuan untuk bersaing sih. Yang aku lihat sih lebih itu aja ya. Tapi kalau perbedaan yang drastis tuh belum terlalu terlihat selain social media sih. Platformnya lebih banyak untuk orang lebih dikenal dengan gampang. Iya. Tapi persaingannya, is it a healthy competition, Kak Luna? Kalau dari sisi aku ya, aku selalu menganggap kadang-kadang kompetisi itu persaingan tuh perlu banget ada di diri kita. Ya. Itu harus gitu. Aku bilang bullshit kalau ada yang bilang gitu, aku mah rezeki udah ada yang ngatur. Betul, rezeki memang sudah ada yang ngatur. Tapi kalau kamu nggak berusaha, kalau kamu nggak mengejar rezeki itu, ya rezeki takutnya rezeki kamu ya segitu-segitu aja gitu. Aku sih jujur ya, ini bukan ngomongnya karena lagi live terus pengen kelihatan baik-baik gitu. Oh Luna baik banget, enggak sih. Kalau aku selalu menganggap gini, persaingan tuh selalu harus ada yang aku tanemin di diri aku. Tapi itu menjadi sesuatu yang memotivate aku bahwa kalau mereka bisa, kalau si A, B, C, D itu bisa, kenapa aku nggak bisa? Apa yang membuat aku tidak mendapatkan ini dan itu? Aku akan analisa lagi tuh. Itu bukan menjatuhkan atau melihat lawan sebagai sesuatu hal yang negatif ya. Tapi justru aku melihatnya sesuatu yang memotivasi aku. Oh dia bisa ya? Dia ngapain ya gitu? Kayaknya aku juga harus belajar itu deh. Kayaknya aku juga bisa deh. Kayaknya aku harus men-challenge diri aku supaya aku bisa lebih dari dia gitu. Tapi kalau misalkan persaingan yang tidak baik itu, jujur nih aku nggak basa-basi, aku belum pernah ngalamin sih. Karena aku orangnya termasuk orang yang agak masa bodoh. Masa bodoh ya. Termasuk orang yang I have my own world gitu loh. Jadi aku nggak pernah tahu kalau orang menganggap aku saingan dan menjagal aku pernah denger sih gitu, tapi kayak persaingannya gitu, tapi yang gimana ya, kayak kok dia jadi gitu sih sama gue, enggak, biasa aja gitu ya, kita bawa dia gitu, ya udah nggak apa-apa gitu ya. Tapi